Sementara itu pemirsa, Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman membantah Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia untuk memberikan kesaksian jika diperlukan di pengadilan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangdu Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdu Santo Yosef. Sederhana. Nah, UTS, University Technology of Sydney, ya, programnya Insert Sydney tahun 2006. University, ya ini university loh, jadi Higher education. disetarakan dengan sekolah menengah kejuruan SMK, ya, program peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Berarti ini kan cacat nih, cacat logika dan cacat hukum. Pak Prabowo janganlah dibiarkan masyarakat Dan terombang-ambing 2019. begini. Makanya 2019 untuk tahun 2006. 2006. Berarti sedangkan hanya tadi 2 tahun. lulus 2007. Lulusnya katanya 2007. 7, iya. Data KPU. Ini orang KPU apa enggak pada saat memeriksa ya? Logika sederhana aja lah. Loh ini kan UTS, University. Kok disetarakan dengan SMK? Ini KPU-nya ini nggak pernah kuliah ya mungkin. Waktu itu. Resmi dan sudah dilegalisir loh. Nah, dilegalisir. Ini lagi ini harusnya dituntut ini ya. Iya. Bagaimana cara nuntutnya ini Mas? Pidana atau apa nih? Enggak lah, ya dulu somasi dulu dia. Somasi dulu ya. nanti Ini itu udah pensiun kan, bukan dia lagi nih kan? Enggak tahu lah, sekarang. 2019. Mungkin udah ganti orang. Tapi ini kan institusi. Jadi ya tetap lembaganya. Direktorat Jenderal Dikdasmen ini. Iya, Dikdasmennya harusnya, karena ini kan produk putusan dia ya. Siapapun pejabat saat itu berarti mengatasnamakan institusi itu, Dikdasmen. Ya. Berarti harus dituntut Dikdasmennya. Iya. Ya Bang. Ini udah nggak, aduh, logika masyarakat yang nggak pernah kuliah pun saya kira tidak ekivalen ini. Ekivalensinya kesetaraannya tidak setara. Kok di sini penyetaraan? Penyetaraan yang tidak setara. Satu lagi, Bang Reza. Jadi selain ini, ada surat satu lagi penyetaraan yang katanya dari University of Bradford. Nah, Itu yang di Sydney ya? Yang bukan, yang di Singapura. Yang di Singapura. Nah, suratnya belum saya print ya, yang tadi kita tayangkan di CNN. Itu University of Bradford, tapi tertulis negaranya Singapura. Singapura. Padahal kita tahu semua University of Bradford itu asalnya di UK, United Kingdom. Nah, kalau bentuk ijazahnya kayak gini sih. Nah, maksudnya kalau mau buat ijazah kayak gitu, ini hilangnya gampang, nggak usah ke pasar pramuka, masuk aja ke www.fakediploma.com. persis ini ijazahnya. Tapi sebaiknya lebih fokus ke SMK-nya. Oke, SMK-nya aja ya. Karena kalau ini ini nggak benar, ini pasti udah nggak benar. Oh iya, makanya. Jadi fokus ke sini aja. Jadi selain yang kan tadi si Termul tadi kan bilang gitu Bang. Jadi pakai aja ijazah yang terakhir. Loh, ijazah yang terakhir aja udah nggak bener ijazah yang SMA kok pakai ijazah yang terakhir gitu ya. Iya. Jelas ya. Jadi ini clear banget ya. Itu Mbak. Oke. Jadi clear banget. Terus gimana nih para ahli? Ini nyaut ke sana dia. Kalau kita mau tarik, dia nyaut ke sana. Giliran rakyat nuntut tunjukin ijazah susah ya, Mas? Susah, Bang. Ini cokor-cokoran malahan sekarang ini. Jangan dibilang ini hanya cuman tema. Oh, ini kalau mau benar-benar kita kembangkan, ini kemana-mana larinya. Sampai negara lagi-lagi kena tuntut ini. Kalau mau ditarik. Ujung-ujungnya 45-nya hilang. Ya mudah-mudahan aja statement presiden kita kemarin, dia tidak akan pandang bulu mau jenderal siapa pendukungnya, mau siapa. Mudah-mudahan aja dia istiqomah itu dengan kata-katanya. Ini karena ngapa? Saya bilang tadi, ini perusahaan gajah semua loh.
di Indonesia ini Iya. tentang Ya, tadi kan Presiden kemarin udah keluarkan statementnya, tidak akan terpengaruh, tidak akan takut siapapun di belakangnya. Tapi saya dari mungkin tadi kalau dari mancing-mancing Bang Almis, ya harapan saya tuh ada orang-orang mereka ini atau ya maaf ngomong yang bekerja dengan mereka ini yang naik. Nah itu nggak naik, nggak ada masuk. Karena kalau ada kita buka semua nanti. Itu orang-orang nggak gila, host. Mau naik ke room sini. Kalau sudah gila itu baru naik sini. Enggak, karena kita belum, karena input kita belum ada yang nyampai. Kalau input kita nyampai, mungkin udah ada yang standby di bawah ini, tapi mereka belum naik. Mungkin mereka masih memantau di bawah gitu. lagi ngumpulin lagi buka-buka undang-undang, Bang. Akhirnya nanti kalau mereka udah kira-kira ini mulai kebuka, ada yang akan naik gitu loh. Akan ada, saya yakin itu. Mereka ada di bawah dengan tema. Karena tema ini sebenarnya banyak yang akan apa ya, saling cakar-cakaran. Ini tema ini lagi banyak yang saling cakar-cakaran. Tetapi kenapa saya tulis kecil situ geng Solo bergembira di situ tadi saya bilang. Karena ini lagi cakar-cakaran gitu loh. Ya. Jadi mereka nggak apa ngurangin pekerjaan mereka kira-kira gitu loh. Ya betul, Bang, kalau mungkin adalah dari yang gembira itu mungkin maunya kita itu negara kita chaos dulu gitu. Nah, ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, ya, channel Indonesia 2045 ya. Saya minta maaf teman-teman, saya rebahan ya. Ini masih pagi-pagi sekali. Ya, belum fit lah gitu ya. Kali ini kita membahas soal ijazah wapres kita ini lagi dipersoalkan, lagi digugat, dan jumlah yang ya sangat fantastis sekali ya. Soal ijazah Gibran ya yang digugat. Saya nggak tahu ini setara SMP, SMK, SMU atau apa, yang lulusan terakhirnya dari luar negeri. Nah, gugatan ini dilayangkan ya, dan banyak juga yang sudah mencari bukti-bukti dan bahkan menunjukkan beberapa bukti, seperti halnya kita telah mendengar pada penyampaian cuplikan video sebelumnya. Tetapi kawan-kawan, sebetulnya ijazah ini kan tanda pernah orang sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Ya, tetapi memang untuk syarat maju sebagai cawapres misalnya, atau capres cawapres, itu kan ya setidaknya keaslian ijazahnya itu ya betul-betul gitu ya. Atau misalnya minimal SMA misal contoh, atau minimal S1 misalnya begitu ya. Tetapi kalau ketika mendaftar capres cawapres itu menggunakan ijazah terakhir, misalnya S1, misalnya SMA misalnya, menggunakan ijazah terakhir dan ijazah yang dipakai untuk mendaftar ke KPU itu palsu, wow, betapa malunya. Kebohongan itu artinya kan ada kebohongan, berarti ya ada tindakan kejahatan lah begitu ya. Di awal saja udah berani berbohong itu. Nah, saya coba lihat di sini ya. Ini saya sebetulnya udah banyak bahas ya, teman-teman nanti boleh ikutin. Ini dari Tempo, saya baca dulu sedikit ya. Ijazah Gibran digugat. Ini profil Orchid Park ya. Sekunder School dan UTS Insert. Gibran digugat karena ijazah yang dimilikinya dinilai tidak sah, digugat sebagai syarat pencalonan wapres. Nah, ini kan tadi saya katakan ya. Coba kita lihat. Advokat Suban Palal ya, ini Pak Suban Palal menggugat Gibran Raka Buming Raka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dugaan ketidakabsahan syarat pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024
gugatan itu terdaftar dengan nomor 583 garing PDT ya .g garing 2025 PN Jakpus ya Jakarta Pusat. Subhan menilai, ya Pak Subhan advokat tadi menilai Gibran melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan ijazah yang diragukan keabsahannya sebagai syarat pencalonan wakil presiden. Perbuatan ini dinilai telah merugikan penggugat serta masyarakat secara umum. Nah, kalau benar ya, ini kan yang dipersoalkan keabsahan ijazah itu diragukan. Tetapi ketika keabsahan ijazah itu diragukan, keasliannya diragukan misalnya, tetapi kemudian itu yang digunakan untuk mendaftar, ya kan bisa saja digugat juga ya. Kenapa ini ijazah udah diragukan keabsahannya, diragukan keasliannya, kenapa pada saat mendaftar menggunakan ijazah tersebut kenapa diterima misalnya begitu ya. Nah, kemudian ini dalam gugatannya Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum setelah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjadi wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Keduanya juga digugat membayar kerugian material dan imaterial kepada penggugat dan seluruh masyarakat Indonesia sebesar 125 triliun dan disetorkan ke kas negara. Dari laman portal Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Gibran menempuh pendidikan sekolah menengah atas 2 kali. Nah, bayangin 2 kali menempuh pendidikan sekolah atas SMA 2 kali. Artinya pindah-pindah nih. Jadi orang curiga, oh jangan-jangan gak lulus nih. Kenapa bisa pindah? Jangan-jangan nakal, barangkali kan seperti itu perspektifnya gitu ya. Nah, jadi kemudian menengah atas 2 kali ya, yaitu di Orchid Park ya, Secondary School pada 2002 sampai 2004. 2002 sampai 2024. Artinya 2 tahun ya. 2022 ya, 2022, 2023, 2024 gitu ya. Kita kali 2 tahun. Saya nggak tahu 3 tahun lah, 2002, 2003, 2004 misalnya ya. Nah, kemudian dan Gibran pernah menempuh pendidikan sekolah menengah atas di UTS Insert Sydney pada 2004 sampai 2007. Nah, ini masih masuk akal ini. Artinya Wapres Gibran itu sekolah menengah atasnya itu 5 tahun. Ini orang apa ini, punya nggak tahu baca, nggak bisa hitung atau gimana, kok pindah-pindah gitu ya. Ini orang nakal, bandel atau apa itu pada saat itu misalnya, atau sering tawuran kah, atau sering ya nggak masuk, bolos misalnya begitu, kan kita nggak tahu juga ya. Misalnya ini coba kita perhatikan, ini saya baca dari Tempo langsung ya, jadi nggak main-main beritanya ini ya. Di Orchid Park ya, di Orchid Park School beliau masuk ya dari 2002 sampai 2004, artinya 2 tahun begitu ya. Nah, tetapi mungkin pindah lah kayaknya beliau ini, pindah kayaknya sih gitu ya, di UTS Insert Sinai itu pada tahun 2004 sampai 2007. Barangkali di tahun 2004 ini nakal atau gimana, kemudian pindahlah dia di UTS Insert Sydney tadi tahun 2004, tahun yang sama sampai 2007. Ini masuk akal, 3 tahun, 2004, 2025 ya, 2025, 2026, 2027. 2007 sorry, 2005, 2006, 2007 ya, masuk akal. Tapi kok pindah, ada apa sebetulnya ini? Nah, itu yang dipertanyakan misalnya ya, yang jadi makin curiga lah orang ya.
Subhan ragu ijazah Gibran di 2 sekolah bisa digunakan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sebab syarat menjadi presiden atau wakil presiden adalah pendidikan minimal SMA atau sederajat. Nah itu tadi ya, minimalkan SMA. Jadi ini ya saya nggak tahu lah, ini UTS katanya kayak star apa lah gitu ya. Nah kemudian bukan karena sekolahnya luar negeri, bukan, tapi dia tidak punya ijazah SMA atau sederajat yang di Indonesia, kata Subhan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 September lalu ya. Menurut Subhan, dokumen yang dipakai Gibran dalam proses pencalonan hanya berupa sertifikat dari sekolah di Singapura bernama Orchid Park Sekunder ya, School di Singapura. Selain itu, ada sertifikat dari UTS Insert Sinai. Subhan menilai sertifikat tersebut tidak bisa disetarakan dengan ijazah SMA di Indonesia. Ia menilai sekolah Orchid Park lebih merupakan program matrikulasi atau kursus persiapan kuliah, bukan lembaga pendidikan formal setara SMA. Nah mungkin pada tahun 2002 tadi sampai 2004 beliau mungkin kursus, lalu 2004 sampai 2007 ya barangkali itu yang diluluskan. Tapi nggak tahu kita ya. Tapi yang jelas Gibran tidak punya ijazah SMA dari Indonesia misalnya. Ya ini kan macam banyak ya, banyak sekali nih teman-teman. Mungkin saya akan lanjut lah video selanjutnya, kita akan bahas karena ini video sudah panjang sekali ya. Mungkin saya kira itu saja lah. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.